Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang 4 tipe attachment style antara orang tua dan anak. 4 tipe kemelekatan antara seorang anak dengan orang tuanya. Sebenarnya video kali ini masih ada hubungannya dengan abandoned wound, ya. Artinya bahwa ketika kamu punya abandoned wound, itu nantinya akan berpengaruh terhadap kemelekatan kamu dengan orang tuamu, ya. Nah, kita sekalian aja mempelajari 4 tipe kemelekatan ini supaya untuk teman-teman tuh bisa menganalisis tentang bagaimana hubungan kalian dengan orang tua kalian atau pengasuh kalian dahulu, ya. Sekaligus teman-teman, ketika misalnya kalau kalian sekarang sudah misalnya menikah dan punya anak, ya, kalian juga bisa menganalisis anak saya itu tipe kemelekatannya itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya kalian melihat ada sesuatu yang janggal dari situ, kalian bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk misalnya memperbaiki hubungan kalian dengan anak-anaknya kalian. Ya? Oke. Mari kita mulai ya, teman-teman. 4 tipe kemelekatan antara orang tua dan anak atau 4 type of attachment styles. Yang pertama, teman-teman, kita akan mulai dulu dari yang paling ideal. Itu namanya secure attachment styles, ya. Ini adalah kondisi di mana ketika seorang anak, ya, ketika dia dibesarkan dengan citra yang positif, dia diberikan kebutuhan emosional yang dia butuhkan, ya, rasa aman, rasa nyaman, rasa cinta, dan pengasuhan, yang membuat dia kemudian memandang diri dia sebagai seseorang yang positif, dan juga memandang orang lain sebagai sesuatu yang positif, ya. Nah, ketika dia punya pandangan yang positif terhadap dunia, itu membuat dia berani menjalin hubungan dengan dunia, ya. Tetapi sekaligus juga ketika dia punya pandangan yang positif terhadap dirinya, dia bisa menetapkan batasan, ya, di mana ketika misalnya dia berhubungan dengan orang lain, dia tahu sejauh mana dia harus menjaga diri dia. Dia bisa mengenali hal-hal yang bisa saja merugikan diri dia, dan kemudian mengambil batasan yang jelas karena dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang berharga. Nah, selain itu teman-teman, tipe secure ini biasanya dia bisa membuat keadaan berimbang. Artinya adalah sejauh mana dia harus bergantung kepada orang lain dan sejauh mana dia harus mandiri. Itu karena dia punya kepercayaan diri sejauh mana dia bisa bergantung kepada orang lain, sejauh mana dia bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, selain itu, tipe secure ini, teman-teman, biasanya dia punya kepercayaan diri yang tinggi, gitu ya. Dan selain itu, dia punya self-esteem yang tinggi juga. Jadi, dia yakin kepada dirinya, dan dia percaya bahwa dirinya itu adalah seseorang yang berharga. Dan itu membuat dia menjadi nyaman ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, dan membuat dia tidak kesulitan untuk menciptakan sebuah hubungan emosional atau kedekatan emosional dengan orang lain. Nah, selain itu juga teman-teman biasanya ciri-cirinya gini, ketika dia berhubungan dengan caregivers-nya atau perawatnya, biasanya dia punya komunikasi yang positif dengan perawatnya dia, dan ketika dia merasa ketakutan atau dia merasa terancam, dia tidak kesulitan untuk meminta bantuan kepada caregivers-nya. Nah, itu satu ya, itu yang paling ideal. Nah, yang nomor 2 itu namanya anxious, teman-teman. Anxious ini adalah ketika seorang anak, gitu ya, dia memandang bahwa diri dia itu negatif, ya. Tetapi dia memandang luarnya itu positif, dunia luar itu positif, atau orang lain itu positif. Nah, tipe kemelekatan yang ini, ya, dia biasanya membuat seorang anak ini menjadi selalu ketakutan ketika dia sendirian, gitu. Kalian pernah nggak lihat misalnya anak-anak tuh yang selalu nggak berani kalau ditinggalin sama orang tuanya? Selalu merasa ketakutan kalau misalnya dia tuh akan selalu terancam atau selalu merasa bahwa akan ada kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi kepada dirinya dia. Tipe anak tuh yang dari waktu ke waktu, ya, dia tuh selalu merasa butuh untuk selalu diyakinkan. Kenapa? Karena dia itu selalu tidak merasa percaya diri dengan dirinya dia, gitu. Ini sebenarnya guys, ini bisa tumbuh dari pola pengasuhan yang selalu merendahkan anaknya biasanya. Dan juga selalu berusaha menakut-nakuti anaknya. Ini biasanya kalau kalian lihat ya, misalnya anak-anak yang awalnya mereka tuh adalah anak-anak yang percaya diri, ketika dia mau mencoba segala sesuatu, itu orang tuanya tuh selalu berusaha menakut-nakuti dia dan selalu mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu atau tidak bisa melindungi dirinya sendiri.
Misalnya ketika dia mau pergi kemana, orang tuanya akan menakut-nakuti dengan berkata bahwa kamu tahu nggak, di sana tuh nanti ada kejadian-kejadian begini loh, kamu bakal begini loh, kamu bakal ditangkap ini, gitu ya, kamu bakal dipukuli, kamu bakal begini, dan kalau misalnya kejadian sampai begitu, kamu nggak bakal ditolong, gitu. Misalnya begitu. Atau ketika dia mau mencoba sesuatu, orang tuanya akan mengatakan bahwa kamu tuh nggak bakal mampu, kamu tuh hanya akan mempermalukan diri kamu sendiri, nggak akan bisa melakukan apa yang kamu mau tersebut. Ini membuat si anak selalu merasa bahwa dirinya itu adalah sesuatu yang negatif, sehingga dia biasanya selalu merasa ketakutan bahwa dia nggak akan bisa melakukan apa-apa dan tidak punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, biasanya kalau yang begini ketika dia tumbuh, teman-teman, jadi ketika misalnya dia menjalin hubungan, misalnya, dia akan menjadi seseorang yang cemburuan, misalnya, posesif gitu ya, sangat-sangat ingin mengontrol pasangannya. Kenapa? Karena dia takut gitu bahwa dia itu adalah seseorang yang tidak berharga, bahwa dia itu akan ditinggalkan oleh pasangannya dia, ataupun orang-orang yang menjalin hubungan dengan dia. Nah, selain itu, karena ketakutan dia bahwa dia itu tidak berharga, dia biasanya memang cenderung jadi people pleaser. Artinya begini, ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, dia akan sangat sensitif terhadap perubahan emosi milik orang lain. Jadi ketika dia menjalin hubungan dengan siapapun, dia akan selalu melihat bahwa, apakah aku salah nggak ya sama ini orang? Orang ini marah ya sama aku. Apakah aku membuat dia sedih nggak ya? Apakah yang aku lakukan tadi salah nggak ya? Sehingga dia nanti akan berubah terhadap aku. Apakah dia akan meninggalkan aku nggak ya? Dalam tanda kutip itu ya, sensitif terhadap perubahan emosi orang lain dan mengamati emosi orang lain yang menjalin hubungan dengan dia. Karena menurut dia, itulah cara dia supaya hubungan dia itu tidak terputus. Gitu ya. Yang ketiga, teman-teman, itu namanya avoidant. Ya. Avoidant itu adalah tipe kemelekatan di mana si anak gitu ya, merasa dirinya itu positif, tetapi dunia luar atau pengasuhnya atau orang yang berinteraksi dengan dia itu negatif. Gitu. Ini adalah tipe anak-anak yang mendorong orang lain untuk pergi. Gitu ya. Jadi tipe-tipe yang selalu mundur ya, sendirian. Ya. Ketika orang lain masuk dalam kehidupan dia akan berusaha mempush orang itu untuk pergi. Gitu. Kenapa? Karena ya dia menganggap orang lain itu adalah ancaman buat dia. Dia tidak percaya bahwa orang itu bisa menjadi partner buat dia, orang itu bisa dipercaya, orang itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan dia. Dia memilih untuk mempush orang tersebut dan bertahan dengan dirinya sendiri. Dan dari waktu ke waktu biasanya mereka semakin merasa bahwa mereka tidak butuh siapapun. Gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, tipe yang begini, avoidant ini, di dalam hati mereka tuh punya kerinduan untuk menjalin hubungan yang punya kedekatan emosional gitu. Tetapi sulitnya adalah gini, ketika mereka mencoba dan ketika mereka misalnya punya hubungan yang punya kedekatan emosional, mereka justru merasa tidak nyaman dengan itu. Mengapa? Karena di dalam hati mereka bahwa mereka tidak percaya bahwa ini tuh bisa terjadi. Dan terkadang ya, mereka justru kemudian melakukan self-sabotage yang membuat hubungan tersebut itu tidak berjalan baik. Kenapa dia melakukan itu? Karena secara tidak langsung dia ingin membenarkan apa yang dia percayai, bahwa akan ada orang lain di luar sana yang bisa menjalin kedekatan emosional dengan dia. Nah, kalau kalian lihat ya, anak-anak yang begini teman-teman, biasanya tuh ketika dia berkumpul di antara teman-temannya misalnya, dia itu punya kelakuan yang agresif biasanya. Bisa menyerang teman-temannya. Gitu. Itu sebenarnya bagian mekanisme dia untuk mendorong orang-orang sekitar dia untuk menjauh. Gitu ya. Dan ketika mereka dewasa, biasanya mereka ini akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri secara ekstrim. Benar-benar melakukan segala-galanya secara sendiri. Dan yang nomor 4, teman-teman, itu namanya disorganized. Ya. Disorganized ini, teman-teman, ini adalah ketika si anak menganggap diri dia negatif dan orang luar sana itu juga negatif. Ya. Nah, ini juga sangat-sangat sulit ya, teman-teman. Karena ketika kamu menganggap diri kamu negatif, kamu merasa diri kamu tidak pantas, kamu merasa orang luar sana juga negatif. Tidak akan ada orang yang bisa mengerti kamu. Sehingga ketika kamu menjalin hubungan dengan orang lain, itu membuat kamu sangat sulit mempertahankan hubungan. Kamu merasa selalu akan ada sesuatu yang salah. Kamu merasa segalanya itu akan selalu berjalan buruk. Dan biasanya yang punya tipe kemelekatan ini, dia akan selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk mendapatkan sebuah hubungan. Dan yang menyedihkan adalah dia akan selalu merasa bahwa nggak akan ada yang bisa nolongin saya.
Nggak akan ada yang bisa membantu saya untuk punya kedekatan emosional. Nggak akan ada orang yang bisa menolong saya untuk menjalani hidup saya. Gitu. Nah, tipe kemelekatan ini, teman-teman, ketika misalnya dia berhadapan dengan sesuatu yang ekstrim atau berhadapan dengan masalah, biasanya responnya itu freeze. Artinya ketika mereka berhadapan dengan masalah yang sangat besar buat mereka, mereka cenderung kemudian diam dan tidak bisa melakukan apapun. Nah, teman-teman, tipe disorganized ini ya, biasanya sih gini, ketika dia masa kecilnya, mereka tuh punya dilema. Gitu. Artinya gini, ketika menjalin hubungan dengan perawatnya dia, caregiversnya dia, atau orang tuanya misalnya, caregiversnya itu di satu sisi adalah sumber rasa aman buat dia, tetapi di satu sisi juga sumber rasa takut buat dia. Tipe kemelekatan ini ya, teman-teman, kalau kita lihat kasusnya itu begini. Mereka itu dibesarkan oleh pengasuh yang abusive, ya. Misalnya orang tuanya itu melakukan abuse sama dia, tetapi juga menakut-nakuti dia supaya jangan keluar. Jadi orang tuanya itu memberikan ketakutan atau penyiksaan buat dia, tetapi di satu sisi orang tuanya itu membuat dia juga nggak berani keluar untuk mencari perlindungan dengan mengatakan bahwa di luar itu keadaan lebih buruk lagi. Yang begini tuh anak-anaknya itu biasanya terlihat deket sama orang tuanya. Tetapi dia tuh deket bukan karena deket emosional, tetapi karena dia takut ya di luar sana itu akan lebih mengerikan keadaannya daripada yang dia alami. Padahal yang dia alami di dalam rumahnya tersebut tuh juga menakutkan buat dia. Banyak abuse yang terjadi buat dia. Nah, hal inilah yang membuat si anak ini punya sesuatu yang terpendam di dalam dirinya. Sehingga ketika dia berinteraksi di dunia luar, dia bisa saja tiba-tiba marah atau meledak tanpa alasan yang jelas. Padahal itu sebenarnya manifestasi dari bagaimana dulu dia dibesarkan, ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri dia, yang dia dulu nggak bisa keluarkan. Oke. Nah, itu 4 tipe kemelekatan antara orang tua dan anak. Kita tahu gitu ya, yang paling kita inginkan itu adalah tipe secure, sedangkan 3 tipe yang lain kita boleh bilang bahwa itu termasuk disorder atau sesuatu yang tidak normal. Ya. Perlu kita semua tahu tentang ini gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita misalnya mengalami hal tersebut dan kita tidak tahu bahwa itu terjadi kepada mereka. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.